Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Umi Aziza dengan stambuk F1G1 18032, Program Studi Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini judul yang saya ambil yaitu performansi prisma. Performansi prisma adalah pengukuran kinerja inovatif dan kerangka manajemen kinerja. Performansi prisma juga merupakan metode pengukuran kinerja yang berbentuk prisma yang disebut fase yang saling terkait yang dapat menciptakan kerangka kinerja komprehensif dan terintegrasi untuk mengelola kinerja organisasi dan menjawab pertanyaan terkait serta membangun sebuah model kinerja bisnis yang terstruktur. Kelebihan dari kerangka kerja ini adalah bahwa performansi prisma meliputi semua stakeholder organisasi atau perusahaan. Secara prinsip, stakeholder tersebut meliputi investor, pelanggan, karyawan, supplier, dan masyarakat. Performansi prisma bekerja dengan dua cara, yaitu menganggap bahwa keinginan dan kebutuhan adalah milik para stakeholder, dan kedua yaitu secara khusus apa yang organisasi inginkan dan dibutuhkan dari para stakeholder dalam textbook. Dengan cara ini, hubungan timbal balik dengan tiap-tiap stakeholder dapat diteliti. Selanjutnya, model performansi prisma merupakan model pengukuran kinerja yang mempertimbangkan aspek yang diukur bukan hanya berdasarkan konsumen atau pendapatan saja, seperti model pengukuran kinerja organisasi pada umumnya, melainkan dari sisi stakeholder seperti owner, supplier, customer, employer, pemerintah, dan bahkan masyarakat umum. Strategi dan harapan dari para stakeholder tersebut dikelompokkan dalam perspektif performansi prisma dengan mempertimbangkan visi dan misi yang dimiliki oleh perusahaan. Tujuan yang ingin dicapai dalam performansi prisma ini merancang dan melakukan sistem pengukuran kinerja dengan menggunakan model performansi prisma dengan studi kasus di suatu perusahaan makanan, serta merancang performansi dashboard dan memberi saran perbaikan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Selanjutnya di sini ada sisi performansi prisma. Ada 5, yaitu yang pertama stakeholder satisfaction atau kepuasan pihak terkait. Siapa saja stakeholder organisasi dan siapa saja keinginan dan kebutuhan mereka. Stakeholder yang dipertimbangkan di sini meliputi konsumen, tenaga kerja, supplier, pemilik atau investor, serta pemerintah dan masyarakat sekitar. Penting bagi perusahaan berupaya memberikan kepuasan terhadap apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh stakeholdernya, seperti melakukan komunikasi yang baik dengan mereka agar stakeholder dapat menjalankan perannya secara baik demi keberhasilan perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu stakeholder contribution atau kontribusi pihak terkait. Kontribusi apa yang perusahaan butuhkan dan inginkan dari para stakeholder untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki, untuk menentukan apa saja yang harus diukur, yang merupakan tujuan akhir pengukuran kinerja dengan model performansi prisma ini. Maka organisasi harus mempertimbangkan hal-hal apa saja yang diinginkan dan dibutuhkan dari para stakeholdernya. Sebab organisasi dikatakan memiliki kinerja yang baik jika mampu menyampaikan apa yang diinginkan dari para stakeholder yang sangat mempengaruhi kelangsungan hidup organisasi. Kemudian yang ketiga ada strategi. Strategi di sini yaitu apa yang dibutuhkan untuk memberikan kepuasan terhadap keinginan dan kebutuhan para stakeholder. Strategi dalam hal ini sangat diperlukan untuk mengukur kinerja organisasi sebab dapat dijadikan sebagai monitor atau acuan
sudah sejauh mana tujuan organisasi telah dicapai, sedangkan pihak manajemen bisa mengambil langkah cepat dan tepat dalam membentuk keputusan untuk menyempurnakan kinerja organisasi. Kemudian yang keempat ada proses. Proses di sini yaitu apa saja yang dibutuhkan untuk meraih strategi yang sudah ditetapkan. Proses di sini diibaratkan sebagai mesin dalam meraih sukses, yaitu bagaimana caranya agar organisasi mampu memperoleh pendapatan yang tinggi dengan pengeluaran serendah mungkin, misalnya dengan mengoptimalkan sistem pengadaan barang. Kemudian yang terakhir ada kapabilitas. Kapabilitas di sini merupakan kemampuan-kemampuan apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan proses yang ada. Kapabilitas atau kemampuan di sini maksudnya yaitu kemampuan yang dimiliki oleh organisasi meliputi keahlian sumber dayanya, praktik-praktik bisnisnya, pemanfaatan teknologi, serta fasilitas-fasilitas pendukungnya. Kemampuan organisasi ini merupakan pendapatan yang paling dasar yang harus dimiliki oleh organisasi untuk dapat bersaing dengan organisasi-organisasi lainnya. Selanjutnya, metode performansi Prisma digunakan untuk memperbaiki metode pengukuran kinerja pada sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang supplier dan general kontraktor. Metode performansi Prisma ini tidak hanya dapat dilakukan pada tingkat korporasi saja, tetapi bisa diterapkan pada setiap bagian kerja yang ada di perusahaan sampai dengan level terkecil. Sistem pengukuran kinerja dengan menggunakan metode performansi Prisma ini harus ditinjau secara periodik. Hal ini dimaksud agar variabel kinerja dan target KPI yang ada dapat disesuaikan dengan perkembangan terbaru, baik menyangkut perubahan lingkungan, persaingan usaha, regulasi pemerintah, tuntutan masyarakat, perkembangan kebutuhan pelanggan, perkembangan teknologi terbaru, maupun perkembangan standar pencapaian kinerja dengan metode terbaru. Tahap perancangan sistem pengukuran kinerja dengan model performansi Prisma ini diawali dengan mengidentifikasi strategi perusahaan melalui penjabaran visi dan misi perusahaan dengan SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Analisis lalu mengidentifikasi siapa stakeholder pada perusahaan dan selanjutnya mengetahui apa yang menyebabkan stakeholder puas sampai langkah terakhir mendetailkannya dalam bentuk KPI. Meskipun model ini mempunyai kelemahan dalam subjektivitas, pengukuran, dan pembobotan, namun perlu digarisbawahi bahwa karakteristik dari stakeholder itu sendiri sangatlah bias untuk diukur, sehingga mekanisme pengukuran di dalam perusahaan mencapai warna yang berbeda, dan hal ini menjadi susah dalam benchmarking. Kesulitan yang dialami dalam penelitian ini adalah dalam menemukan indikator kinerja yang tepat dan data yang akurat, terutama yang terkait dengan eksternal stakeholder seperti pemerintah dan masyarakat sekitar. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa ada 6 stakeholder perusahaan, yaitu owner, supplier, consumer, employer, government, dan environment. Namun karena stakeholder government dan environment tidak berperan secara langsung pada operasional perusahaan, sehingga jika ada perubahan yang terjadi pada lingkungan ataupun peraturan pemerintah tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan, maka dari itu stakeholder yang nantinya akan dipertimbangkan dalam penentuan KPI adalah owner, supplier, consumer, dan employer. Hal ini akan tetapi tidak berarti kedua stakeholders ini diabaikan, melainkan perusahaan akan tetap memperhatikan kebutuhan kedua stakeholder eksternal ini dengan membayar pajak tepat waktu dan mengikuti peraturan pemerintah, serta menjaga kebersihan lingkungan dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi penduduk sekitar. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.